Mengingat orang yang meninggal itu sebetulnya secara tradisi ada dua macam kesempatan. Dalam 1 tahun, kesempatan yang pertama adalah cengbeng, yaitu di bulan April. Bahkan kadang-kadang orang menetapkan cengbeng tanggal 5 April, 5 bulan 4. Sulit untuk diketahui sebabnya, kenapa cengbeng yang tradisi Tiongkok ini kok bisa ditempatkan dengan bulan nasional. Tetapi oke lah, yang kita ketahui adalah 5 bulan April. Kemudian tradisi yang lain untuk memperingati orang meninggal adalah pada bulan Juli. Kalau ini pakai perhitungan Imlek, yaitu bulan 7 tanggal 15 Imlek. Itu kira-kira nanti jatuhnya Agustus, sekitar bulan Agustus atau September. Apa bedanya antara dua tradisi cengbeng yang pada bulan April seperti sekarang dengan yang sering disebut Ulambana atau Patik Dana pada bulan Agustus? Kalau cengbeng ini cenderung pada orang yang kita kenal. Jadi kita berkunjung pada keluarga kita. Sedangkan kalau yang bulan Agustus, Patik Dana ini adalah biasanya untuk mereka yang tidak kita kenal, atau yang sudah ditinggal oleh keluarganya, tidak mau mengunjungi lagi makam. Jadi dua kesempatan ini sebetulnya tujuannya berbeda. Oleh karena itu kalau pada kesempatan saat ini masih di bulan April, kemudian kita mengambil topik cengbeng dalam rangka peringatan Bante Sudamo, sebetulnya ini cocok sekali. Sayang sekali kita mengadakannya di sini. Kalau kita mengadakan di makamnya Bante Sudamo, pasti tidak sebanyak ini yang hadir. Kenapa? Karena jalannya aja baru mau dibuat. Ya, tadi sudah saya lihat ada jalan yang seperti itu. Nah, nanti kalau mungkin sudah 3-4 kali atau 3-4 tahun seperti ini, mungkin jalan ke makam Bante Sudamo sudah lancar. Wah, Anda nanti bisa kita pindah acara di sana, mengadakan cengbeng di sana. Mau kan saudara-saudara? Ya, mau ya? Ya, baik. Nah, saudara, sekarang berarti cengbeng yang sekarang kita fokuskan. Jadi tadi kita melihat dalam 1 tahun ada 2 kesempatan tradisi, yaitu cengbeng dan Patik Dana. Sekarang kita fokuskan. Cengbeng adalah untuk memperingati mereka yang kita kenal. Mungkin di antara kita ada yang kepingin tahu riwayatnya. Bagaimana kok ada cengbeng? Atau Anda sudah tahu? Sudah tahu ya? Belum? Jadi kalau Anda pergi ke kuburan sembahyang, selesai pulang, belum tahu kenapa bisa begitu. Ada beberapa riwayat tentang cengbeng, sumbernya banyak, tetapi saya pada kesempatan ini akan memberikan satu sumber saja, tidak semua. Cengbeng ini sebetulnya ditradisi pada satu ketika. Ada seorang raja yang ingin mencari makam orang tuanya. Jadi sebetulnya cengbeng ini adalah dulunya tradisi orang agak bingung, tapi pandai. Bingung tapi pandai. Kenapa demikian? Karena pada zaman dulu, pada umumnya raja itu adalah berdasarkan turun-temurun. Jadi kaisar di Tiongkok punya anaknya siapa, ini yang diangkat jadi raja, ini diangkat jadi raja. Tapi juga ada satu kesempatan raja itu dipilih, kalau mungkin ada suksesi atau semacam apa, dipilih dari orang yang menteri yang hebat atau perdana menteri yang baik. Untuk menjadi perdana menteri atau menteri yang bagus, ini biasanya dia melewati banyak tataran. Pada satu kesempatan dulu ada seorang calon raja yang berasal dari sebuah desa.
Tapi bukan seperti satu lagu dari sebuah desa berbekal gitar tua. Lagu apa itu Pak Yani ya? Bimbo ya? Wah, Anda kok hafal sekali. Masih zamannya itu. Pada waktu itu ada orang yang pandai dari sebuah desa, kemudian dia ikut ujian. Ujian negara untuk mencapai gelar kesarjanaan tingkat lokal. Kemudian dia lulus. Lalu dia tingkat yang lebih besar. Kalau tadi mungkin tingkat kampung, sekarang mungkin tingkat kecamatan. Kemudian mulai nanti tingkat provinsi, dia masih tetap lulus. Kemudian dia tingkat negara, ujian negara di ibu kota, dan akhirnya dia lulus. Kemudian dia bekerja di ibu kota mulai dari pangkat yang rendah, naik, dan dia tidak sempat tengok orang tuanya yang di kampung. Karena kesibukannya yang sedemikian luar biasa, dan pada saat itu komunikasi tidak selancar hari ini, sehingga dia tidak sempat telepon, tidak sempat email, karena memang belum ada. Lalu orang ini terus aktif di dalam karirnya sampai dia menjabat sebagai raja. Satu ketika dia setelah menjadi raja, dia kepingin pulang dan kepingin menjemput orang tuanya ke istana. Lalu dia pulang. Ketika pulang, mana orang tua saya? Sudah meninggal. Wah, meninggal. Kuburannya di mana? Itu di kuburan desa. Tapi mana kuburannya? Nggak tahu lah, kamu kan di istana terus, kamu nggak ada yang ngerawat lagi kuburannya. Sekarang gunduan-gunduan tanpa nama ini banyak. Nggak ada istilah kita apa ya, bongpainya begitulah. Nggak ada ini kuburan yang demikian hebat. Jadi bagaimana sekarang? Raja yang tidak tahu kuburan orang tua ini bingung. Gimana caranya mencari kuburan orang tuanya? Kemudian orang yang bingung ini punya akal. Dunia ini kalau ketemu orang yang punya akal, lancar semua. Asal jangan akalnya untuk ngakali. Bagaimana ini si raja? Dia mengatakan begini, karena saya raja toh, saya punya hak untuk memerintah, punya kekuasaan untuk memerintah. Bahwa pada tanggal sekian bulan ini, semua kuburan harus dibersihkan oleh anak turunnya. Dan kuburan yang sudah dibersihkan dan dikunjungi dan sudah disembayangi harus diberi tanda. Tempelkan kertas. Biasanya itu dulu kertasnya panjang. Ya, ada yang dulunya pertama ditempelkan di bambu begitu, tempelkan. Ya, Anda ngalami yang itu enggak? Atau Anda hanya ngalami kertas yang diletakkan di atas kuburan? Ya, hanya ngalami yang itu ya, kertas yang panjang itu loh, seperti kertas dedak itu. Ya, memang dulu namanya kertas dedak toh? Kertas merang, oke lah kertas merang. Ya, itu ditempel di situ. Dulu ditindih batu. Tapi aslinya itu sebetulnya dulu ditempelkan, kertas merangnya ini ditempelkan di sebatang bambu. Nah, kemudian rajanya setelah memerintahkan pada tanggal sekian bulan sekian kuburan semua dibersihkan dan diberi tanda, maka 2 hari kemudian dia datang ke kuburan desa. Dia lihat, wah kuburan semua bersih. Dia lihat di tempat ini semua ada tandanya. Dia lihat di sebelah sana ada tandanya. Dia lihat di pojok sana ada tandanya. Dia lihat di pojok sana, loh, kok ada kuburan belum diurus? Ini kuburan orang tuaku. Gampang sekali kan? Semua orang bersihkan, itu kok tidak dibersihkan? Berarti kuburan orang tuaku. Sudah, langsung dibikin kuburan yang bagus, selesai. Dan sejak itu menjadi tradisi, tiap cengbeng datang ke kuburan, bersihkan kuburan, sembayang di sana.
Dan sebetulnya kalau saya melihat Ceng Beng yang asalnya dulu mencari kuburan, kalau sekarang sebetulnya adalah reuni. Reuni aja. Jadi semua orang datang kumpul dari berbagai tempat, keluarga datang. Tahun lalu dia masih kecil. Tahun ini dia sudah besar, sudah tumbuh kumis. Oh, kelihatan keluarganya sendiri. Tahun lalu dia belum punya pacar. Tahun ini ke kuburan sudah gandeng pacar. Wah, ada calon keluarga baru. Tahun lalu dia pengantin baru. Tahun ini perutnya sudah lain. Ini ada calon keluarga. Ceng Beng depan lahir bayinya. Tak, keluarga yang baru sudah ada. Tahun ini dia masih ikut Ceng Beng. Tahun depan dia diceng-bengi sudah. Jadi kalau kita sekarang melihat di dalam kebudayaan ini, Ceng Beng ini sudah menjadi ajang reuni. Yang dulunya mencari kuburan, sekarang untuk saling ketemu. Setahun sekali kita kumpul bersama, bersih-bersih kuburan. Nah, saudara-saudara, ini adalah tentang tradisi. Sekarang yang agak sulit adalah menghubungkan tradisi Ceng Beng ini dengan kesuksesan. Wah, ini sempat saya puter otak, puter kepala. Untung muka saya masih ngadep ke sana. Kalau badan saya ngadep ke sana, kepala ke belakang, wah bingunglah Anda semua. Apa sekarang hubungannya dengan kesuksesan? Saudara-saudara, apa yang kita datangi waktu Ceng Beng? Di kuburan. Pada umumnya di kuburan saya membahas kuburan, tapi sebetulnya ini juga bisa berarti krematorium. Jadi mungkin itu tempat kumpul abu di situ. Bisa juga tidak ada kuburan, tidak ada abu, hanya kumpul keluarga dalam rangka Ceng Beng dan berdoa bersama. Ya, intinya pokoknya Ceng Beng adalah kumpul. Sekarang apa hubungannya dengan kesuksesan? Pada saat seorang umat Buddha melakukan upacara Ceng Beng, sebetulnya dia bukan hanya sekedar mengikuti tradisi. Juga bukan hanya sekedar sembahyang, tetapi dia harus melakukan perenungan. Apa yang direnungkan? Pada saat tadi yang pada awal saya sudah mengatakan bahwa Ceng Beng ini adalah mengunjungi orang yang kita kenal, sedangkan Patidana di bulan Agustus ini adalah untuk mereka yang tidak kita kenal. Mengunjungi orang yang kita kenal berarti kita tahu persis. Itu ayah kita, itu ibu kita, itu keluarga kita, kakek nenek kita, kongco makco kita, dan selanjutnya. Apa yang kita renungkan adalah apa yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Pada umumnya Ceng Beng diawali dengan kisah kasih di rumah. Jadi biasanya begini, nah anak-anak duduk ini ya, ini kuburannya Engkong. Engkong dulu adalah orang yang baik sekali. Pada suatu ketika konon menurut Sahibul Hikayat, Engkong ini melakukan ini. Itu diceritakan. Menjadi sumber cerita turun-temurun. Nanti anak ini kalau sudah besar, cucu-cucu tadi, dia akan cerita kepada anak-anaknya. Ini kongco, menurut bapak saya dulu ceritanya adalah begini. Jadi kalau bahasa sastra itu cerita berbingkai-bingkai. Menurut bapaknya bapak dari bapak saya, Engkong ini adalah demikian. Itu ada kisahnya. Apakah kisah itu hanya berlalu seperti itu? Di dalam kisah kehidupan seseorang pasti ada kebaikan dan ada keburukan. Tapi sayangnya kalau orang mati yang diceritakan cuma yang baik-baik. Takut dicekik.
sama si mati. Engkong ini baik, walaupun dalam hati utangnya belum bayar sama aku. Tapi ya engkong ini baik, setia, apa, wah macem-macem lah. Bagian utang belum bayar nggak diceritain. Sebetulnya setiap manusia secara alamiah dia selalu mempunyai dua sisi, negatif dan positif. Pada saat kita merenungkan negatif dan positifnya nenek moyang kita, engkong kita, orang tua kita, maka yang terpikir di dalam diri kita harusnya adalah apa nilai baik yang dia miliki, saya harus bisa ikuti. Saya turunan engkong, harus bisa lebih hebat daripada engkong. Yang baik. Jadi engkong dulu dagangnya pinter, aku harus lebih pinter. Engkong dulu yang menyelesaikan Damasala, Wihara, Ratana, Wana, Arama. Engkong hanya Damasala, aku tutup semua. Aku cucunya. Saya harus memberikan yang lebih hebat daripada engkongku. Engkongku dulu istrinya satu. Aku harus lebih hebat. Jadi biku. Jangan istrinya jadi 9 dong. Itu sebetulnya adalah melihat dari nilai positif orang. Karena di dalam Dhamma sebetulnya kelebihan orang adalah guru kita. Jangan kita hanya kagum dengan engkongku. Sama dengan sebagian umat Buddha, happy-nya kagum dengan agama Buddha. Cuman kagum aja. Wah, agama Buddha hebat, penuh kesabaran, cinta kasih lah, maaf lah. Tapi begitu ada orang yang menyakiti, jangan macem-macem. Saya memang umat Buddha, tapi mukul, waktu itu saya tidak ingat saya Buddhis. Kan boleh, pikiran kan tidak kekal. Bisa ingat waktu Buddhis, nggak mukul. Tapi kalau aku mukul berarti aku nggak ingat, maaf ya. Wah, kalau caranya seperti ini kacau. Ini kan kita hanya mengagungkan agama Buddha, tetapi kita tidak melaksanakan Dharma. Di dalam Dhamma itu dianggap seperti menghitung sapinya orang. Jadi kita hanya kagum, wah di tetangga sapinya 20. Tapi tetangga punya, aku nggak punya apa-apa. Di sana 500, wah punya semua. Tapi aku nggak punya apa-apa. Kadang-kadang kita umat Buddha juga sering begitu, bangga dengan agama Buddha, tapi tidak ada yang dilakukan. Kalau diskusi hebat sekali, bukunya hafal semua. Parita juga hafal, bikunya saja kadang kalah hafal. Tetapi kelakuannya belum mencerminkan Buddhis. Yang cinta kasih, welas asih kurang. Sama dengan engkong tadi. Kita kadang hanya kagum, engkongku dulu pahlawan, engkongku dulu berjasa, engkongku gini. Apa yang sudah kamu lakukan atas nama engkong? Tidak ada. Padahal di dalam Dhamma disampaikan salah satu tugas kita sebagai anak adalah menjaga nama baik keluarga. Kalau kita keluarganya baik, kan orang mengatakan, turunannya siapa ya kok baik sekali gini. Oh itu turunannya engkong itu, memang orangnya baik-baik. Ini orangnya kok pandai, ini siapa ya? Wah itu memang keluarganya pandai-pandai. Lah ini kok istrinya banyak nih? Wah memang keluarganya istrinya ya banyak. Lah nama baik, nama buruk kita itu ada kaitannya dengan keluarga. Makanya kalau kita sudah bangga engkong kita melakukan sesuatu, maka kita harus menjadikan perilaku yang membanggakan itu nempel pada diri kita. Sebelum kita lebih hebat dari engkong atau siapapun makam yang kita kunjungi, kita harus malu. Jadi kita merasa, aku kok nggak sehebat engkongku. Wah, aku harus lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat. Bagaimana biar hebat?
Wah, nanti akan tanya dengan Pak Andri Wongso. Biar hebat, luar biasa bagaimana. Kan begitu tuh. Ya Pak Andri? Tepuk tangan untuk Pak Andri Wongso. Nah, tapi di sisi lain, orang itu memang ada kehebatan dan juga ada kekurangan. Kalau di dalam manajemen modern, kekurangan orang dianggap sebagai kelemahan. Wah, dia itu kekurangannya kalau jalan, naik mobil, liwatnya jalan yang sama. Banyak orang, saudara, mungkin Anda pun termasuk 97%, melakukan kegiatan selalu sama setiap hari. Kalau Anda dikasih mobil misalnya, naik mobil, jalannya ya itu aja. Dari rumah mau ke kantor atau ke tempat temennya ya itu aja. Jarang Anda punya kreativitas, aku mau cari jalan baru, jarang. Sangat mudah diketahui. Anda duduk di rumah, kursi makan, itu aja duduknya selalu sama kok. Renungkan coba. Sampai anak-anak Anda mengatakan, ini kursinya papa, jangan diduduki. Betul kan? Anda tidak berani mencoba bahwa di tempat lain lebih dekat dengan nasi. Jangan. Anda tidak pernah coba itu. Nonton televisi juga tempatnya sama. Gampang diketahui, digambar kebiasaan Anda itu. Makanya itu lalu ada orang menganggap itu kelemahan manusia. Kenapa manusia bisa dijahatin? Karena selalu dia posisinya sama. Sehingga, ini tempat duduknya selalu sini. Oke, dikasih mantra-mantra. Biar jatuh cinta. Yang duduk di situ sopirnya. Wah, salah resep ini. Tapi bisa kejadian seperti itu. Nah, orang lalu menganggap bahwa kekurangan orang ini adalah kesempatan bagi kita untuk menghancurkan dia. Padahal di dalam Dhamma tidak seperti itu. Kalau ada orang kita lihat kekurangannya, seperti tadi kita berkunjung ke kuburan, kemudian kita melihat kekurangan keluarga kita, melihat kekurangan leluhur kita, itu harusnya kita jadikan pembangkit semangat. Oh, kakekku ini dulu terlalu boros, berani dagang dengan spekulasi yang besar-besaran, hidup kaya raya, mati miskin, menderita. Baik, kalau begitu aku harus lebih hati-hati. Karena kalau dia bisa seperti itu, aku harus perbaiki. Jangan sampai saya seperti itu. Kekurangan orang pun bukan kesempatan untuk menjatuhkan, tetapi kekurangan orang adalah kesempatan untuk kita belajar. Jadi, pada saat kita berkunjung ke orang yang meninggal, sebetulnya kita melihat dua hal, kelebihan dan kekurangan orang itu. Bahkan Anda berkunjung ke makam siapapun juga, Anda bahkan mengenang makam apapun juga, pahlawan-pahlawan sekalipun, Anda boleh mengenang dua hal ini. Apa kelebihan dan kekurangan orang yang Anda kunjungi? Semua itu jadikan pelajaran. Makin Anda sering ke kuburan, sering berkunjung ke orang meninggal, makin maju Anda. Karena Anda bisa melihat kelebihan orang berbeda yang satu dengan yang satu. Dan Anda bisa banyak belajar. Anda juga bisa melihat kekurangan orang yang satu dengan yang satu berbeda juga. Dan Anda bisa belajar. Sehingga kalau Anda bisa belajar terus seperti ini, Anda maju sekali kalau Anda bekerja sebagai juru kunci kuburan. Juru kunci kuburan kan? Yang ngurusi kuburan tiap kali nyapu, membersihkan. Wah, ini orang ini hebat, kapan aku bisa hebat? Belajar. Juru kunci ya, betul namanya. Itu. Anda kepingin maju, cepet kerja juru kunci. Melamar pekerjaan juru kunci sebanyak-banyaknya. Nanti perenungannya banyak. Nanti kalau wihara-wihara ada rumah abunya juga sama. Sambil nyapu, wah ini bantai A, ini dulu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau Anda tidak jadi juru kunci, tidak bisa merenungkan sedemikian dalam.
Tapi kalau tidak, setahun sekali minimal cengbeng bisa. Itu Anda melihat orang lain kelebihan dan kekurangan sebagai guru. Anda juga harus melihat diri Anda sendiri. Anda juga punya kekurangan. Kita semua punya kekurangan. Kekurangan kita jangan dibanggakan. Memang aku sudah begini kok watakku, ya sudahlah. Nggak bisa diperbaiki dari dulu, ya aku memang bodoh, ya sudah bodoh. Ya kalau kita sudah mikir gitu, kapan pinternya? Tapi ketika aku sudah menyadari kekuranganku, mari kita dorong, kita perbaiki. Kalau dulu bodoh, sekarang minimal tidak terlalu bodoh. Belum pinter, sulit ya, orang bodoh langsung jadi pinter nih sulit. Bodoh tidak terlalu bodoh. Lama-lama tidak bodoh. Lama-lama masa bodoh. Wah ya, malah jadi tambah kacau itu. Sama dengan orang yang belajar tuh, belajar sedikit lupa dikit, belajar banyak lupa banyak. Nggak usah belajar, nggak ada yang lupa. Wah, ini kan kacau kalau caranya udah gitu. Jadi kita punya kekurangan. Pasti punya kekurangan. Kekurangan kita, kelemahan yang harus kita perbaiki. Setiap saat kita harus tingkatkan untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita bangga dengan kelemahan kita. Aku memang dari dulu ya begini, aku ya sudah malas. Kali malas ya sebegini ini. Kalau kita sudah tahu diri kita malas, ayo kita tingkatkan. Tingkatkan untuk diperbaiki maksud saya. Bukan tingkatkan kemalasannya, bukan, tapi diperbaiki. Sehingga sudut malasnya menjadi berkurang. Sebaliknya kita punya kelebihan. Mungkin kita rajin mengingat, atau rajin belajar, atau kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kita punya kelebihan kita harus tingkatkan lagi. Sehingga akhirnya hidup ini isinya adalah belajar. Karena kesuksesan itu bukan satu tahap yang berhenti pada satu saat. Kesuksesan itu adalah berkesinambungan. Kalau Anda bisa hari ini sukses, besok sukses, lusa sukses, kapan-kapan sukses, di sini sukses, di sana sukses, di mana-mana sukses, senangnya luar biasa. Tapi kalau di sini sukses, di sana tidak sukses, itu belum sukses namanya. Itu kita masih melihat ada sudut kekurangan yang kita harus perbaiki lagi. Jadi saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sepanjang zaman, sepanjang masa, apa yang menjadi kelebihan kita, tingkatkan terus. Apa yang menjadi kekurangan kita, perbaiki supaya kita, kualitas diri kita ini setiap saat makin meningkat. Sebaliknya ketika kita berkunjung kepada orang yang meninggal, di masa cengbeng ataupun di saat yang lain, ketika kita belajar, oh dia hebat. Seperti kemarin kita melihat prosesi yang sangat indah, pemakaman Paus yang di Vatikan. Indah sekali. Dan beliau berkali-kali dinyatakan sebagai sang komunikator yang hebat. Orang yang menembak beliau malah diajak makan sama-sama orang tuanya. Sehingga begitu beliau meninggal, orang itu mengatakan, wah aku kehilangan sahabat nih. Itu kita bisa tiru, dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Tiru, kelebihan orang tiru sebagai pelajaran. Ya tidak usah sampai level, ayo tembaklah daku, biar aku punya kesempatan ngejak makan yang lain. Ya tidak perlulah seperti itu. Tapi minimal kita bisa mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalam masyarakat. Sehingga batin kita bisa meningkat. Sebaliknya kita juga mungkin melihat orang yang meninggal dengan kekurangannya dia. Meninggal karena narkoba misalnya. Ya kita harus belajar. Kita harus belajar supaya jangan terkena narkoba maksud saya. Jadi, oh ini kekurangannya, narkoba bisa umurnya pendek. Kalau begitu aku harus kurangi. Sehingga akhirnya tiap kali kita berkunjung kemana saja, tiap kali kita melihat prosesi pemakaman, tiap kali kita berkunjung kepada orang yang meninggal, tiap kali kita berkunjung ke kuburan, apa saja dalam pengenangan misalnya Bante Sudarmo seperti malam hari ini, kita akan selalu belajar. Apa kelebihan Bante Sudarmo? Kemauan berjuang. Anda yang sudah sempat ke sana pasti tahu bagaimana jalan masuk dari jalan raya menuju ke
itu jalan bukan mudah. Pada awalnya jalan itu adalah jalan tanah. Pada saat hujan, ketika kita berjalan di jalan tanah itu lumpur, kaki bisa masuk ke lumpur sampai di bawah lutut. Itu jalannya 9 kilo seperti itu. Bukan sesuatu yang mudah. Itu belum lama itu. Kemudian beliau punya inisiatif. Wah, aku harus bikin jalan ini supaya umat bisa sering datang dan lain sebagainya. Kemudian beliau memanggil tukang aspal dan sebagainya dari Kabupaten Rembang di sana datang. Tapi beliau merasa, wah, yang jalankan Gilesan itu apa namanya? Bukan Stonewalls itu loh. Mesin giling. Anda bikin kopi apa? Mesin giling kopi, giling beras. Ini enggak giling apa-apa ini, Pak. Ini ngerasin tanah itu loh. Ngerasin batu itu loh, Stonewalls. Slender ya. Slender. Sake itu mereknya. Anda pabrik apa ya, dapat 10%. Kok promosi di sini? Slender, Stonewalls atau yang mesin giling lah menurut Anda. Pokoknya itu mesin pengeras jalan. Dia Bante Sudarmo almarhum berpikir, wah, ini kalau saya ngikuti yang pekerja jalan, itu hanya kerja jam 8 pagi, jam 4 sore pulang. Lalu apa yang beliau lakukan? Mungkin Anda tidak terpikir itu. Beliau belajar nyetir itu. Dan setelah tukangnya pulang, beliau yang ngerjakan. Jalan begini, terus. Luar biasa itu, saudara. Sehingga jalan itu lebih cepat selesainya daripada dipekerjakan oleh PU yang di daerah situ. Dan ada yang sebagian di semen sendiri dan lain sebagainya. Itu jalan masuknya. Belum wiharanya sendiri. Kalau Anda tahu wiharanya bergundung begini, beliau tinggal itu dulu di Kutik paling atas. Dan tangganya tinggi-tinggi. Itu bisa naik turun sehari berkali-kali. Tangganya banyak lagi. Kalau kita yang belum biasa, sekali naik males turun. Sudah ndak usah turun kemana-mana. Capek. Karena nanti turun lagi, jangan naik lagi sampai malam lagi. Karena saya pernah ke sana beberapa kali menginap di sana. Kondisinya sulit, jauh lebih mudah sekarang. Setelah ada Bante Sujano yang merawat di sana, sudah luar biasa sekali. Kita harus kasih semangat kepada beliau ini. Ya. Berdiri, Bante Sujano berdiri. Belum kenal toh Anda? Ini luar biasa. Orang belum kelihatan, berdiri lagi. Naik kursi kalau perlu, karena itu banyak yang belum kelihatan. Berdiri lagi tuh, mau pada lihat lagi tuh. Ayo berdiri lagi. Yang lama dikit senyum. Begitu. Ya, karena beliau juga yang menyelesaikan, ada itu menunggu untuk makamnya itu diselesaikan seperti Borobudur dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Memang salah satu cita-cita Bante Sudarmo pada saat itu adalah membangun Borobudur. Tetapi beliau tidak sempat menungguin. Ya, sehingga akhirnya ya setelah beliau meninggal baru dibangun Borobudur seperti itu. Itu dulu kita waktu naik itu sulit dan air sangat sulit sekali. Kesulitan air di sana, digali sampai 100 meter ke dalam pun tidak ketemu air. Anda bisa bayangkan kalau di Jakarta mungkin hanya 16 meter sudah dalam sekali. 100 meter ke dalam. Gedung ini aja naik ada 100 meter, Pak Albert? Tidak ada kan? Gedung ini dari landasan 0 ke atas nggak ada 100 meter kan? Ada nggak? Kalau 100 meter itu berarti harusnya sekitar 30-an lantai. Saya kira enggak nyampe. Itu galian sampai 100 meter. Dan itu digali dari bawah, karena ini bentuknya gunung supaya airnya bisa tercukupi. Digali dari paling bawah dan dibeton.
Supaya apa? Supaya airnya nggak lari kemana-mana. Jadi di beton, beliau mengatakan, ini sumur termahal. Sumur dicor di beton, kemudian dinaikkan, disedot pakai pompa, naik ke tampungan pertama. Sedot lagi, naik lagi. Ada berapa? 3 ya, Bante Sudano? Ada 3 tampungan atau berapa itu yang di sana? 3 toh? Naik sampai atas, baru nanti dari atas diluncurkan airnya. Itu luar biasa sekali. Nah, kalau kita lalu merenung ini, lalu kita lalu berpikir, wah kalau beliau bisa begitu, apa sekarang yang harus kita kerjakan? Apakah kita hanya mengagumi? Wah hebat sekali. Tentu kita harus menyadari bahwa kalau dia bisa, kita juga harus bisa. Paling tidak bisa meneruskan. Kenapa? Karena ini merupakan satu hal yang mendukung kita untuk punya pola pikir yang maju. Kasus pada malam hari ini adalah kasus wihara di Lasem. Tetapi Anda boleh kembangkan ini untuk kehidupan Anda sehari-hari. Ketika Anda melihat suksesnya Indonesian Idol, gimana ya caranya supaya saya paling tidak jadi wihara idol? Ya lokal dulu lah. Jangan malah, sudahlah, ke wihara ya boleh, ndak apa-apa, udah tidur aja. Kalau waktunya semua orang kebaktian kita tidur, ya tidur memang bukan karma buruk, tapi hilang kesempatan berbuat baik, kan sayang. Jadi kita bisa jadi wihara idol kan lumayan. Terus kita aktif di sana, menyanyi di sini, apa-apa, kan bisa juga bagus. Karena kita melihat kelebihan orang, ikut, jangan iri. Wah dia kok bisa? Saya santet saja biar nanti hancur. Kita jangan iri hati, justru itu jadikan guru, karena kita baru bisa maju. Sebaliknya kita juga punya kekurangan. Kita sering melihat orang yang ada kekurangannya, misalnya jarang ke wihara, jarang aktif di wihara. Kalau gitu aku tidak mau meniru gayanya dia. Aku harus mau lebih aktif, aku harus lebih bisa berkarya, baik di wihara atau di masyarakat atau yang mana saja. Selama Anda bisa menjadikan orang-orang yang di luar Anda, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, sebagai guru, kelebihan diikuti, kekurangan dihindari, kelebihan Anda ditingkatkan, kekurangan Anda diperbaiki, maka Anda akan bisa melihat kesuksesan itu yang buat adalah kita sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, cengbeng menjadi tradisi untuk kita berkunjung ke makam orang yang kita kenal. Cengbeng sebagai sarana untuk kita bisa sukses ketika kita menyadari kelebihan dan kekurangan orang itu untuk perbaikan kualitas diri kita sendiri, sehingga akhirnya setiap kali kita pulang acara cengbeng, kita menjadi lebih baik, lebih baik. Kalau tahun lalu saya sudah lebih baik, sekarang harus lebih baik lagi. Tahun depan lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik. Akhirnya kesuksesan akan datang terus menerus